Baik, terima kasih Kak Elsa. Selamat Panas banget ya. sore Ibu Anastasia dan Mama Temi. Pada kesempatan sore hari ini kita berjumpa lagi di dalam Fordia, Forum Dialog Resiliensi Masyarakat. Dan ini seri yang ke-10, dan seri ke-10 ini itu bicara tentang bagaimana membangun sinergi ekonomi biru untuk pembangunan berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur. Kita tahu bersama bahwa eh, sekitar beberapa tahun terakhir itu selalu yang disampaikan adalah ekonomi biru dan ekonomi hijau. Hijau. Nah, sore hari ini kita akan belajar tentang apa sih ekonomi biru. Sehingga dari situ bagaimana kita membangun sinergi untuk pembangunan yang berkelanjutan. Nah, saat ini hadir dua narasumber. Yang pertama Mama Doktor Anastasia Rita Tisiana T. Dwi Kuswardani. Nah, minta maaf, nama juga panjang sekali, Mam. Eh, Kepala Pusat Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia, Kelautan dan Perikanan. Dan juga Mama Teresia Florencia, SEME Dev, Kabit Perekonomian dan Sumber Daya Alam di Bapeda NTT. Dan hadir di sini Mama Anastasia, ada perwakilan dari 19 lembaga ya. 19 lembaga yang ada yang bekerja CSO yang fokus pada bagaimana membangun ketangguhan. Ada LSM, ada lembaga agama, ada komunitas, dan juga ada komunitas jurnalis. Baik, kita mulai di diskusi yang pertama. Kami persilahkan Mama Anastasia untuk menguraikan kepada kita sekalian apa sih ekonomi biru dan kebijakan terkait dengan ekonomi biru. Waktu dan kesempatan kami silahkan. Baik. Setiap narasumber, supaya kita bisa diskusi agak panjang, mungkin setiap narasumber bisa 15 menit. Ya, Oke. silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ini siapa moderatornya tadi? Moderatornya tidak memperkenalkan diri namanya. Oh ya, aduh, nama saya Haris Wematan, biasa dipanggil Haris saja. Oh, Haris. Oh ya. Silakan. Panggilnya apa saya ya kalau ini ya? Kakak apa Om atau siapa? Ya, Eh, terima kasih Pak oh, Moderator, Pak Haris. Saya sudah diberi kesempatan untuk berdiskusi pada, mungkin bukan diskusi ya, sharing mungkin ya, lebih kepada sharing terkait dengan ekonomi biru. Saya sebetulnya tidak terlalu menyiapkan bahan paparan, tetapi uh, karena saya sebetulnya agak ragu juga ini nanti sifatnya hanya ditanya-tanya atau harus menyiapkan satu paparan gitu ya. Tapi kalau kita bicara terkait dengan ekonomi biru, kalau kita lihat ekonomi biru itu definisinya itu banyak. Mungkin sudah ada yang pernah membaca juga ya. Ada yang versi UN, versi PBB gitu. Ada yang versinya World Bank, kemudian juga ada versinya OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. Kemudian ada juga versinya EU. Terus kemudian mungkin pernah dengar juga ada versinya Gunter Pauli. Mungkin pernah dengar juga tentang itu. Kalau sebelumnya sempat mencari-cari tahu dulu ekonomi biru itu apa aja. Terus kemudian kami sendiri KKP dan juga Bappenas, KKP juga saat ini kami kebijakan-kebijakannya itu melakukan implementasi terkait dengan ekonomi biru, khusus untuk sektor kelautan dan perikanan. Terus kemudian kalau Bappenas itu memasukkan ekonomi biru ke dalam RPJMN-nya.
Dan kalau kita lihat Asta Cita Presiden itu sebetulnya juga situ udah tertulis tuh. Asta Cita nomor berapa ya saya lupa, mungkin nomor 2 apa nomor 8 itu juga tertulis ekonomi biru juga. Jadi Presiden juga sudah memasukkan ini. Nah, tetapi apa sih sebetulnya ekonomi biru itu gitu ya. Kalau dari definisi-definisi itu banyak. Jadi kalau UN itu bilangnya ekonomi biru itu pemanfaatan laut, pesisir dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan yang nanti kemudian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, terus kemudian ketahanan pangan, juga pengurangan kemiskinan yang selaras dengan SDG 14 ya. Kalau UN kan nanti akan larinya ke arah SDG. Kalau versinya World Bank itu mereka menyampaikan bahwa ekonomi biru itu adalah pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi. Selain nanti akan mensejahterakan masyarakat gitu ya, atau menciptakan tenaga kerja gitu ya. Tapi juga selain itu juga untuk melindungi sistem kesehatan lautnya. Demikian juga dengan OECD gitu ya. Jadi bagaimana aktivitas-aktivitas ekonomi yang berasal dari laut ini nanti bisa dihitung sebagai sumber jasa ekonomi yang utama dari laut. Kemudian EU hampir mirip dengan UN, dengan World Bank gitu, tetapi mereka ada spesifik tertentu seperti untuk energi laut, terus kemudian ada mereka berbicara tentang green transition dan sebagainya. Nah, ada satu yang agak berbeda itu yang Gunter Pauli. Jadi bagaimana sistem ekonomi ini meniru prinsipnya ekosistem alam. Jadi tanpa limbah. Jadi kalau misalnya ikan, sumber daya ikan itu harus kita proses, harus kita olah sampai ke tulang-tulangnya. Jadi tidak ada limbah dari itu. Nah, kalau KKP sendiri tadi sudah saya sampaikan, KKP sendiri kan juga punya 5 program ekonomi biru yang nanti bisa saya sampaikan. Sebentar saya share dulu ya. Saya nggak bisa share nih paparannya gimana. Mungkin bisa tolong dibuka share-nya. Mohon bantuan share materinya. Iya, share. Saya bisa nggak share sendiri? Supaya Mama bisa share sendiri. Ya, mungkin sambil menunggu ya. Jadi kami Sudah. itu ada 5. Silakan Ibu, sudah. Sudah ya? Ibu sudah co-host ya. Oke. Sebentar. Oke. Sudah terlihat. Ya. Jadi ini kami punya 5 kebijakan terkait dengan ekonomi biru. Tujuan-tujuan utama itu ada 3. Yang pertama untuk melindungi laut dan sumber dayanya. Terus kemudian mengurangi tekanan dan aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan. Dan yang terakhir itu untuk menjaga kelestarian wilayah laut. Jadi kami punya 5. Yang pertama itu adalah memperluas kawasan konservasi laut. Terus kemudian ini yang kedua ini masih sering jadi polemik sebetulnya. Sering menjadi perdebatan pro dan kontra terkait dengan penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Terus kemudian ada pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan, terus pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau kecil, dan yang terakhir itu pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan. Tetapi ini hanya topik-topik besarnya, tapi di dalamnya nanti akan banyak turunan-turunan yang kemudian menjadi kegiatan-kegiatan atau aktivitas program-program di KKP sendiri. Nah, kenapa memperluas kawasan konservasi laut itu menjadi satu yang penting untuk kami, untuk KKP, karena pada prinsipnya sebetulnya hanya sederhana aja. Kita melihat bahwa Indonesia ini merupakan negara yang memiliki potensi laut terbesar di dunia.
biodiversitasnya tinggi, terus kemudian juga memiliki jalur ALKI, alur lintas kepulauan Indonesia, terus kemudian juga mempunyai potensi pangan dan energi biru yang cukup banyak, gitu ya. Tetapi mungkin juga sudah banyak yang tahu bahwa sering terjadi kendala-kendala di lapangan itu adalah degradasi keadaan lingkungan atau ekosistem. Gitu ya. Nah, sebenarnya prinsip ekonomi biru yang kami pegang itu adalah bagaimana supaya sumber-sumber daya ekonomi ini nanti bisa terjaga. Kan kalau sederhananya, kalau sumber-sumber daya laut itu terjaga, maka nilai ekonominya akan tinggi dan kemudian juga nilai ekonomi yang tinggi dan kemudian bisa menjadikan sumber daya ekonomi kita menjadi tinggi juga, gitu kan. Sederhananya seperti itu sebetulnya. Makanya ini memperluas kawasan konservasi laut ini dengan tujuan agar kita melindungi dulu ekosistem ini sebaik-baiknya supaya bisa memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Itu tujuan utamanya pertama. Nah, kemudian untuk perikanan kami bagi menjadi dua, ada penangkapan ikan dan ada perikanan budidaya. Nah, penangkapan ikan ini selama ini kan pemerintah tidak membatasi berapa jumlah ikan yang boleh ditangkap oleh kapal-kapal. Tapi sekarang dengan berbasis kuota ini nanti akan dibatasi. Setiap kapal hanya boleh menangkap sekian sesuai dengan kondisi kapalnya. Jadi kami lihat juga kondisi kapalnya seperti apa, sebetulnya kemampuan daya tampungnya seperti apa dan sebagainya. Itu nanti akan dibatasi. Terus kemudian terkait dengan budidaya, sebetulnya budidaya ini juga kenapa kami sampaikan budidaya ini sebetulnya juga untuk menekan supaya tidak terlalu banyak kegiatan penangkapan ikan di laut. Karena kegiatan penangkapan ikan di laut ini pada akhirnya jadi mengurangi populasi ikan juga. Jadi mengurangi populasi ikan, terus kemudian akhirnya habis overfishing lah dan sebagainya gitu. Jadi ikan-ikan yang memang bisa dibudidayakan akan kami kembangkan menjadi sumber komoditas utama. Saat ini untuk kegiatan budidaya ini kami masih fokus ke 5 komoditas, yaitu udang, rumput laut, tilapia, lobster dan kepiting. Sementara itu, ini saja belum semuanya bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya gitu. Nah, kemudian terkait dengan pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini sebetulnya terkait kepada adanya aktivitas ekstraktif di pesisir dan pulau-pulau kecil, pengambilan pasir di pulau-pulau kecil, terus kemudian juga bagaimana kegiatan di pesisir itu justru tujuannya hanya untuk ekonomi tapi tanpa melindungi ekosistemnya dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir itu ini sebetulnya karena adanya perhatian KKP terhadap banyaknya sampah plastik di laut yang kemudian mengancam ekosistem di laut. Jadi lebih ke sana. Jadi prinsipnya itu kita melindungi dulu laut ini supaya bisa mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi gitu. Nah, kemudian apa kendala-kendalanya gitu ya. Tadi pertama sering adanya aktivitas yang ekstraktif, terus kemudian ya penangkapan ikan berlebihan dan sebagainya gitu. Makanya terus kemudian kalau kita bicara ekonomi biru untuk sektor kelautan dan perikanan, ya kita punya 5 prinsip ini gitu. Nah, kemudian bagaimana strategi pengawasan dan teknologi yang digunakan? Kami sedang mengembangkan dan membangun juga kegiatan-kegiatan fasilitas untuk pengawasan dengan menggunakan pemanfaatan satelit. Terus kemudian juga terkait dengan VMS yang diwajibkan oleh kapal-kapal untuk kapal-kapal 30 GT ke atas, dan juga adanya logbook. Kami juga sedang mengembangkan sistem ketelusuran digital dari kapal, pelabuhan dan pasar. Terus kemudian juga sedang mencoba mengembangkan big data analitik untuk nanti perikanan dan budidaya. Terus kemudian
kalau kita kaitkan dengan tema besar pertemuan ini, bagaimana KKP melibatkan masyarakat pesisir, sektor swasta, dan Pemda misalnya seperti itu, ya kami akan mencoba memberdayakan kelompok yang ada, kelompok masyarakat yang ada. Terus kemudian peran Pemda juga sangat berperan di sini melalui tata ruang pesisir, perizinan, dan juga layanan-layanan dasar. Kemudian kemitraan usaha dengan sektor swasta nanti bisa melalui skema misalnya CSR atau public private partnership atau dengan kemitraan rantai pasok, mungkin seperti itu. Terus bagaimana peran akademisi dan lembaga-lembaga riset. Tentunya kalau akademisi dan lembaga riset nanti bisa melalui menyediakan basis data ilmiah untuk kebijakan, seperti misalnya stok ikan itu berapa sekarang, kemudian bagaimana tata ruang, analisis dan sebagainya, teknologi budidaya, itu kan bisa dilakukan oleh akademisi dan lembaga riset. Kemudian terkait juga dengan inovasi produk, misalnya bagaimana bioteknologi, bagaimana memperkuat ketahanan pangan dari sumber daya laut, gitu. Dan tentunya melahirkan SDM kompeten melalui pendidikan-pendidikan atau pelatihan ataupun tenaga-tenaga kerja yang sudah tersertifikasi sesuai dengan kompetensinya. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya NTT? Yang pertama, kalau boleh saya ngasih saran, NTT harus tahu dulu komoditas unggulannya apa sebetulnya. Terus kemudian harus memperkuat rantai nilai lokalnya. Jadi cold chain-nya bagaimana, logistiknya bagaimana, standarisasi mutunya seperti apa. Kemudian melakukan integrasi perencanaan ruang pesisir sesuai dengan kebijakan-kebijakan ekonomi biru kami gitu. Dan kemudian nanti bisa juga siapa tadi namanya, Bu Teresia ya? Misalnya mendorong akses pembiayaan dan sebagainya gitu. Terus kemudian dukungan yang lain ya nanti bisa ya mungkin membuat regulasi daerah atau memperbaiki regulasi daerah yang selaras dengan kebijakan nasional. Kemudian kalau memungkinkan juga ada penyediaan infrastruktur dan sebagainya. Tapi ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana supaya peran Pemda dengan pusat ini nanti bisa selaras gitu. Dari saya mungkin segitu dulu. Pak Haris. Ya, terima kasih Mama Anas. Ini saya dikonfirmasi, saya mau konfirmasi sedikit dari Mama Anas. Apakah Mama Anas nanti ikut sampai selesai atau sedikit lagi ada pertemuan? Iya, ini saya sudah dipanggil lagi nih. Oh iya siap. Kalau begitu mungkin kita langsung tanya jawab. Ya, kita tanya jawab. Ya, siap. Oke. Baik, terima kasih. Baik para audiens, mungkin kita punya ruang untuk 3 orang yang bisa bertanya sebelum Mama Anas untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Saya persilahkan. Ada Mama Leri. Ya, oke, ada 3 orang, silahkan. Dari siapa? Kakak dari Walhi. Tes. Sebelumnya maaf Bu, ini suaranya kedengaran nggak? Masuk. Kedengaran. Oke. Perkenalkan, nama saya Sintus, mahasiswa juga ilmu politik semester 7 juga di sini sebagai perwakilan dari Walhi NTT. Tadi ada hal yang menarik dari soal tujuan dari ekonomi biru. Di poin kedua soal penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Nah, kalau dilihat kan sebelumnya penangkapan ikan oleh nelayan sendiri kan tanpa kuota itu. Apakah dengan berbasis kuota ini tidak mempengaruhi ekonomi lokal nelayan sekitar, Bu? Dengan misalkan kuotanya dibatasi lalu berdasarkan kapasitas itu sendiri. Itu saja sih. Terima kasih.
Mungkin sebelum lupa saya langsung jawab ya, sebelum nanti saya lupa dengan pertanyaan lain. Ya, memang karena gini, sebetulnya saya memang tidak menjelaskan secara menyeluruh ya terkait dengan penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota ini. Jadi sebetulnya kalau kita lihat program besarnya, sebetulnya justru penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota ini justru ingin meningkatkan kapasitas ekonomi di daerah, terutama khususnya Indonesia Timur. Kalau kita perhatikan sekarang ya, kalau mungkin Mas punya datanya, kami kebetulan di KKP ada, cuma saya sayangnya tidak bisa menampilkan di sini. Kalau kita perhatikan, kapal-kapal nelayan yang ada di Jawa ini, mereka menangkap misalnya di Laut Rafura. Tapi kemudian nanti ikannya dibawa lagi ke Jawa. Kan seperti itu ya. Tidak kemudian didaratkan di pelabuhan-pelabuhan di sekitar situ. Nah, kebijakan ini nantinya akan mewajibkan kalau kapal itu menangkapnya di zona misalnya di Arafura itu, kalau nggak salah saya ingat itu zona 3. Kan penangkapan ikan terukur ini kami membagi-bagi 11 WPP itu menjadi 6 zona. Jadi ada yang satu zona itu 2 WPP, ada 3 WPP. Kalau mungkin pernah tahu namanya WPP itu wilayah pengelolaan perikanan. Kalau kita menangkapnya di zona 3, nanti ikan-ikan itu harus didaratkan di pelabuhan terdekat di zona itu juga. Tidak dibawa lagi ke Jawa. Gitu. Nah, kemudian kenapa kita batasi jumlahnya? Yang dibatasi jumlahnya itu adalah nelayan-nelayan dengan kapasitas kapal besar 30 GT. Kalau nelayan kecil yang lokal yang hanya menggunakan kating-ting atau apa, tentunya tidak akan dibatasi. Gitu ya. Tetapi harus melakukan pencatatan. Karena supaya apa melakukan pencatatan? Karena supaya kita tahu sebetulnya berapa sih jumlah stok ikan di laut Indonesia ini. Karena pencatatan itu penting. Pencatatan itu penting. Karena kalau tidak dicatat, kita nggak pernah tahu. Dan kalau misalnya ikan yang ditangkap di Arafura kemudian dibawa ke Jawa, kita tidak pernah tahu apakah betul atau tidak ikan di Arafura itu masih ada atau tidak. Jangan-jangan sebetulnya sudah overfishing, atau jangan-jangan sebetulnya masih banyak gitu. Jadi sebetulnya itu untuk, kalau misalnya ada bahasa kerennya itu untuk regional development lah, meningkatkan nanti ekonomi di sana gitu, seperti itu. Kalau boleh saya jawab ya. Ya, terima kasih. Baik. Baik, terima kasih. Nama saya Dorce Luama dari Semau. Kebetulan tempat tugas saya itu daerah pesisir pantai, di mana masyarakat itu pekerjaannya sebagai pengumpul rumput laut. Nah, tadi yang Ibu, berarti bagi saya rumput laut itu termasuk di dalam kategori ekonomi biru. Nah, tadi ada kendala di mana kekurangan sumber daya manusia. Jadi yang ingin saya tanyakan, mungkinkah harusnya ada kiat atau solusi dari badan-badan yang terkait, karena rumput laut itu karena kami tahu untuk konsumsi dan makanan, tetapi itu hanya sekedar dikirimkan. Permohonan misalnya dalam kegiatan ini mungkin berbicara dengan Ibu, bisa ada solusi, apakah bisa didatangkan seperti narasumber untuk pelatihan mengelola rumput laut itu bermanfaat, supaya tidak sekedar dikirim dan dikelola di luar pulau Semau, tetapi bagaimana rumput laut itu bisa dihasilkan dari tempat mereka berada. Terima kasih. Ya. Terima kasih, ini kebetulan saya berada di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM ya, Ibu. Kalau terkait dengan pelatihan, sebetulnya di kami ini kan ada yang namanya pusat pelatihan. Di KKP ini ada pusat pelatihan. Jadi kalau misalnya nanti, saya nggak tahu Ibu bekerja di mana, di Pemda atau di... Saya pekerjaan saya sebagai tokoh agama. Oh, tokoh agama, oke. Ya. Mungkin nanti bisa begini Ibu, mengusulkan kepada pemerintah setempat untuk bersurat kepada KKP memohon untuk dilakukan pelatihan dengan spesifikasi
misalnya pengolahan rumput laut. Itu ada programnya di kami. Atau kalau misalnya belum, karena kan jumlah pelatihnya juga terbatas ya, instrukturnya terbatas. Kalau nanti belum kebagian, misalnya belum dapat waktunya, bisa melalui sistem e-learning kami namanya, e-learning, jadi belajar jarak jauh. Nama websitenya itu e-milea, strip terus milea gitu. Nanti bisa dilihat di situ. Di situ sudah banyak modul-modul pelatihan seperti apa. Nah, mungkin nanti bisa sifatnya nanti melalui pelatihan. Kami melatih pelatihnya, melatih instruktur setempat, atau juga bisa langsung kami yang melatih kepada masyarakat langsung. Nanti tinggal tergantung kepada pemerintah daerahnya mau seperti apa. Nanti tinggal bersurat saja, nanti akan coba kami akomodir gitu. Gitu Ibu. Terima kasih. Baik. Baik, makasih Ibu Ana. Saya Sarah dari PR NTT. Menarik penjelasan Ibu, tapi saya ingin mendapat tambahan penjelasan soal ekonomi biru ini. Ya, salah satu yang saya ingin mempertanyakan gini. Tadi kalau tidak salah ada salah satu pernyataan bahwa ekspor pengambilan pasir ya dari pulau-pulau kecil. Tapi di sisi lain saya ingin mendapatkan gambaran sebagaimana luasan wilayah konservasi di wilayah kepulauan seperti itu. Karena apa yang saya tahu banyak sekali di wilayah-wilayah yang sering kali dieksploitasi luar biasa, tetapi konservasinya sangat minim. Apalagi misalnya beberapa tempat di Sangihe ya kalau tidak salah yang emas itu sampai sekarang kan konfliknya juga luar biasa. Bagaimana sikap teman-teman KKP? Kayaknya sepertinya mencuci tangan, ini seolah-olah pertambangan dan masyarakat yang saling berhadapan, tetapi komitmen KKP soal konservasi itu penting sekali kami bisa dapat gambaran. Dan jangan sampai besok-besok lagi di pulau-pulau kecil di NTT ini cukup banyak Bu. Besok-besok diklaim lagi untuk kepentingan itu, sedangkan wilayah konservasinya makin tidak ya saya kalau baca itu banyak sekali namanya agenda untuk konservasi, tapi saya nggak tahu sampai sekarang bagaimana dengan kinerja KKP dalam melakukan konservasi pulau-pulau yang ada di wilayah-wilayah yang dieksploitasi itu. Terima kasih Ibu Ana. Ya baik, terima kasih Ibu. Tapi saya mungkin tidak akan menjawab yang kaitannya dengan Sangihe karena bukan kapasitas saya untuk menjawab ya. Tetapi begini, kalau kita bilang terkait dengan kawasan konservasi, sebetulnya ini tergantung juga dari pekerjaan teman-teman di Pemda. Karena kan ada yang namanya perencanaan ruang laut yang sebetulnya juga harus ada usulan dari Pemda, mana lokasi-lokasi yang harus dikonservasi. Jadi kami nanti melakukan namanya rencana zonasi, yang kemudian kami lakukan, ini kawasan konservasi, ini kawasan untuk budidaya, yang ini untuk ini, dan sebagainya. Tapi itu tentunya butuh masukan dari teman-teman Pemda. Karena KKP tidak mungkin bekerja sendiri untuk kemudian, Indonesia ini kan lautnya luas ya. Udah ditunggu saya, maaf. Lautnya kan luas gitu ya. Nah jadi ya makanya kami butuh kerja sama Pemda, terutama tadi seperti yang saya sampaikan harus ada gitu perencanaan integrasi ruang, kemudian perencanaan zonasi, info-info itu seperti apa. Kalau untuk ekonomi biru ini sebetulnya kami targetnya sekarang ini kan baru sekitar 29 hektar ya kawasan konservasi. Target kami itu 97,5 hektar. Dan itu sudah ada rencana-rencana kawasan konservasinya. Tetapi kami masih, karena ini kan melibatkan banyak pihak ya, melibatkan Pemda dan sebagainya, itu yang nanti harus disepakati dulu, mana yang akan menjadi kawasan konservasi, mana yang dan itu nanti akan diatur oleh perencanaan ruang lautnya. Mungkin begitu Ibu, sementara saya jawab ini, saya sudah ditanya-tanya. Terima kasih, nanti mungkin bisa kita diskusi lebih lanjut. Memang harusnya saya hadirnya offline ini supaya lebih enak diskusinya. Iya. Baik, terima kasih banyak Mama Anastasia. Saya kira
kami di Fordia senang sekali karena kita mendapatkan informasi terkait dengan bagaimana ekonomi biru, strategi nasional, dan juga apa sih yang menjadi tantangan-tantangan dan apa yang bisa kita lakukan bersama. Baik, terima kasih banyak Ibu. Saya kira saya mungkin sebentar bergabung di rapat, tapi nanti kalau misalnya ini masih saya on kan, tapi nanti kalau misalnya masih ada kesempatan bergabung, saya akan bergabung, tapi ini masih tetap saya on. Terima kasih banyak. Siap, kita beri aplaus dulu untuk Ahmad. Baik, kita selanjutnya kita ke Mama Tersia ya, Mama Teme ya, Mama Temi ya. Mama Temi ini dari Mama Kabit Ekonomi dan SDA di Baperida ya. Baperida NTT, Badan Perencanaan Riset dan Inovasi. Ya. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah. Ya. Karena ada Bapeda, Baperida, ada BP4D, ya, Bapelitbangda dan sebagainya. Tapi hari ini yang digunakan adalah Baperida ya, Baperida. Baik, Mama Temi, saya kira terkait dengan ekonomi biru ini bagaimana pelaksanaannya di NTT. Mungkin Mama Temi bisa memberi gambaran bagi kami. Silahkan Mama Temi. Baik, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Anastasia bahwa sebenarnya konsep ekonomi biru dan ekonomi hijau itu sudah sejak beberapa tahun yang lalu dikembangkan, dan secara de facto sebenarnya itu sudah mulai dilakukan juga di Provinsi NTT. Tetapi memang dalam penggunaan diksi ekonomi biru itu baru secara eksplisit kita jalankan sejak kebijakan ini dimasukkan di dalam dokumen perencanaan. Jadi dari RPJPN sebenarnya sampai ke RPJPD dan RPJMD yang sekarang ini, ekonomi biru ini menjadi indikator di sasaran visi. Jadi bukan visi hanya di RPJMN dan RPJMD, tetapi menjadi sasaran visi di RPJPN dan RPJPD, di mana indikator PDB sektor kemaritiman itu menjadi menjadi indikator di RPJPN, dan di RPJPD menggunakan indikator indeks ekonomi biru Indonesia untuk NTT. Itu mulai digunakan dan kemudian ini menjadi perhatian betul untuk kita laksanakan. Jadi kalau dari sisi visinya kita pakai indeks ekonomi biru, sedangkan di Indonesia emasnya, indikator Indonesia emas, 45 indikator pembangunan itu indikator utama. Di transformasi ekonomi menjadi jelas bahwa penerapan ekonomi hijau itu menjadi salah satu kebijakan, salah satu indikator. Sehingga dengan demikian maka ke depan kita melihat NTT sebagai daerah berciri kepulauan dengan luas laut dan panjang pesisir pantai yang lebih besar daripada luas daratan, itu kemudian laut dan kelautan, perikanan dan kelautan menjadi potensi ekonomi, tetapi sekaligus juga harus dijaga keberlanjutannya. Jadi baik ekonominya maupun lingkungannya maupun sosialnya itu tetap harus dijaga. Demikian Pak. Apa saja kegiatan yang menjadi skala prioritas ya untuk pengembangan ekonomi biru di NTT?
Ya, kalau kita lihat pengembangan ekonomi biru, sebenarnya ini diarahkan satu peningkatan kesejahteraan masyarakat dari peningkatan ekonominya, dan itu bisa melalui pengembangan industri birunya. Lalu kemudian itu akan berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, juga terhadap potensi pendapatan daerah, sebenarnya itu bisa dari situ. Untuk bisa melakukan itu, maka tadi disampaikan juga oleh Ibu Anastasia, kita harus tahu apa yang menjadi komunitas unggulan. Dari apa yang dilakukan pengkajian dari Bappenas, ditetapkan bahwa 20 tahun ke depan wilayah Bali dan Nusa Tenggara itu tema pembangunannya adalah sebagai super hub pariwisata dan ekonomi kreatif bertaraf internasional. Itu untuk kewilayahan Bali, NTB, NTT. Tetapi NTT sendiri punya tema pembangunan yaitu sebagai pusat pariwisata bahari dan minat khusus begitu ya. Nah, kalau kita diarahkan ke situ, maka pengembangan pariwisata bahari menjadi penting. Tetapi tentu saja yang harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan tadi. Di sisi lain, kalau dari segi core competence dari komoditas unggulan, maka setelah dilakukan kajian antara Bappenas dan Indef, teman-teman dari Indef, core competence NTT yang akan dikembangkan ke depan dari pusat adalah rumput laut yang nomor 1 dengan berbagai keunggulan rumput laut NTT. Selain itu juga tuna cakalang tongkol itu juga menjadi komoditas unggulan, termasuk garam, di samping komoditas pertanian lainnya seperti kopi, kakao, jambu mente, sapi, dan lain-lain. Hanya saja memang dalam pengelolaan ini berbagai faktor menjadi kendala tersendiri. Satu lagi saya terlupakan, keunggulan kita salah satunya adalah pengembangan EBT dari arus laut. Itu juga dilakukan kajian Bappenas bersama teman-teman perguruan tinggi dan sudah dilakukan konsultasi publik terkait itu. Tetapi sekali lagi pengembangan itu membutuhkan pendanaan yang besar. Kemudian kita diharapkan tidak lagi hanya sekedar menjual dengan raw material, tetapi diharapkan sudah ada pengolahan sehingga rantai nilainya, penambahan nilainya itu terjaga. Tadi disampaikan oleh Ibu Anastasia. Itu yang memang perlu ke depan diperhatikan. Selain itu, teman-teman di Bappenas sudah menetapkan daerah-daerah yang menjadi pusat produksi dan juga nanti harus ada ditetapkan daerah yang menjadi atau kawasan yang menjadi pusat pengolahan dan pemasaran. Kedepannya konsepnya seperti itu. Baik, saya kira tadi ada beberapa komoditi utama, ada rumput laut, ada garam, ada penangkapan ikan, kemudian pariwisata. Nah, dari beberapa komoditi dan program yang dikembangkan, kalau Mama Temi lihat apa sih yang menjadi persoalan, apa yang menjadi tantangan dari pelaksanaan ekonomi biru ini, hubungannya juga dengan bagaimana konservasi. Tantangan kita yang pertama adalah dengan luas wilayah yang begitu besar, maka pengawasan menjadi penting. Pengawasan. Nah, terhadap pengawasan ini kendala kita itu terkait dengan kemampuan untuk mengawasi pendanaan dan bagaimana kita bisa memastikan bahwa daerah-daerah kita ini sudah menerapkan ekonomi biru. Karena itu, satu, pengawasan, kedua, perlu menetapkan
apa yang menjadi indikator, dan itu perlu disosialisasikan, dilatih juga, sehingga seperti misalnya pengeboban ikan yang tidak bertanggung jawab dan lain-lain itu bisa kita jaga. Satu hal, kalau saya berdiskusi dengan teman-teman pariwisata misalnya di Taman Nasional Komodo, pengunjung per hari itu 1.500 sampai 2.000 orang. Kalau dia per hari seperti itu, bayangkanlah setahun berapa banyak orang, dengan mempertimbangkan misalnya musim sepi maupun musim ramai wisatawan. Nah, kalau sekian banyak orang berkunjung, lalu kita tidak menerapkan bagaimana kita bisa mendapatkan dalam tanda petik ganti rugi untuk menjaga kualitas lingkungan, itu berapa lama waktu lingkungan kita akan tetap terjaga. Kalau separuh dari jumlah yang berkunjung snorkeling, padahal belum tentu dia tahu misalnya caranya, ya seperti apa nasib terumbu karang dan sebagainya. Itu salah satu contoh. Tetapi yang berikutnya adalah kita juga butuh pelatihan-pelatihan untuk memperkuat nelayan dan masyarakat pesisir. Saya ingat pernah ada diskusi dari teman-teman BRIN yang melakukan kajian di wilayah Belu sampai ke Timor Leste misalnya, untuk melihat pemanfaatan sumber daya laut terhadap kesehatan. Ada pertanyaan besar, kita punya potensi laut dan hasilnya, tetapi kenapa masyarakat pesisir stuntingnya juga tinggi? Nah, itu adalah hal-hal yang menunjukkan belum seluruhnya pemanfaatan ini bisa, pemanfaatan hasil laut dan hasil pengolahannya itu bisa digunakan secara optimal. Siap, Bang. Kalau terkait dengan kan di Laut Sawu ini juga adalah laut yang ada konservasi ya, taman. Ya. Nah, itu sebenarnya sejauh mana kebijakan itu kemudian melindungi kawasan-kawasan di pesisir. Untuk wilayah konservasi tadi disampaikan bahwa target pemerintah Indonesia itu adalah 30% wilayah itu adalah wilayah konservasi atau sebesar 97 hektar tadi ya itu. Nah, untuk NTT sendiri wilayah konservasi kita itu sudah ada beberapa. Ada yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup seperti misalnya Taman Nasional Komodo dan lain-lain itu ya. Kemudian ada juga kawasan konservasi laut yang dikelola oleh KKP sendiri. Ya, itu luasan totalnya 1,4 juta hektar lebih gitu ya. Itu ada di Kabupaten TTS, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rotendao, Saburai Jua, Sumba Timur, dan beberapa kabupaten yang lain. Nah, sedangkan yang dikelola atau milik pemerintah provinsi sendiri itu ada yang ada di Alor, yang sekarang sudah jadi UPT konservasi itu, lalu Lembata, Flotim, dan Sika. Saat ini di dalam tahap untuk ditetapkan lagi ada 2, yaitu Nagekeo, Belu, ada Ende dan Melaka yang juga diusulkan terakhir. Nah, untuk NTT sendiri itu menyumbang 823.647 hektar dari total luasan. Jadi untuk NTT, untuk konservasinya itu sudah besar. Kita sudah sekitar 2, sekian persen, 2,5 lebih persen dari target 30%. Tapi itu dia, kita konservasi, tetapi perlu dilihat juga peta konservasi ini kemana arahnya dengan populasi daerah penangkapan tempat ikan itu berada. Karena
kita tadi masih punya komoditas unggulan tuna cakalang tongkol. Memang kalau kita lihat memilih antara pertumbuhan ekonomi dan menjaga lingkungan itu masih menjadi dua hal yang perlu kita lihat bersama dengan kondisi NTT yang ekonomi jauh seperti lebih ini. kuat ya. Begitu kalau untuk konservasi. Siap. Terkait dengan konservasi ini, bagaimana strategi pemerintah ya untuk melibatkan masyarakat adat, komunitas masyarakat di wilayah pesisir untuk pengelolaan laut secara bersama? Ada beberapa aturan yang telah ditetapkan ya. Salah satu diantaranya adalah Pergub Kemitraan. Bagaimana Pergub nomor 70 tahun 2001, Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi. Itu sudah ada. Kemudian ada juga kalau kita menyusun RT/RW yang baru-baru itu materi teknis RZWP 3K juga masuk di dalamnya, itu juga melibatkan berbagai stakeholder. Lalu kemudian saya tahu benar bahwa teman-teman di UPTD Alor itu juga sangat aktif untuk melibatkan masyarakat pesisir di sekitarnya terlibat dalam pengelolaan konservasi yang ada itu. Tetapi memang saya pikir mungkin butuh aturan teknis yang lebih untuk dalam tanda petik mewajibkan semua keterlibatan semua dalam ekonomi biru ini. Kalau saya belajar dari pertumbuhan ekonomi hijau, itu memang ada Pokja ekonomi hijau yang di dalamnya itu melibatkan semua stakeholder, semua pihak, dan itu sampai pada penyusunan peta jalannya. Lalu setelah itu juga tetap bertugas untuk mengawal bagaimana ini dijalankan dengan strategi-strateginya. Harapannya ke depan ekonomi biru ini juga ada seperti itu, ada Pokja, dan memang memastikan keterlibatan semua saja, termasuk dunia usaha. Ekonomi biru ini belum ada Pokjanya ya? Belum ada sampai saat ini. Iya. Itu salah satu yang jadi perhatian kedepannya untuk perlu didorong. Baru-baru ada pertemuan dengan beberapa teman, diskusi kecil lah sebenarnya. Baperida bersama dengan WWF, lalu kemudian ada juga dari teman-teman yang mengelola rumput laut, dan ini sudah berbicara soal pengelolaan laut berkelanjutan yang nanti mengarah ke Pokja ekonomi biru ya. Gitu. Ya. Saya kira ini salah satu yang memang juga harus mendesak ya untuk dilakukan. Kami menemukan ada papadak di Rote yang menjaga konservasi laut. Ada tradisi muro di Lembata, ada beberapa tradisi di Sabu, di Kupang. Di Bolok itu saya tahu ada sekian bulan tidak boleh sekian bulan boleh begitu ya. Ada di Kuan Heum tuh, Kuan Heum, jadi 1 tahun 1 kali dan sebagainya. Ya, dan memang ini yang kemarin kami menemukan bahwa ini juga mulai banyak ini tidak diketahui lagi. Tidak diketahui sebenarnya juga. Itu zonasi tidak diperhatikan oleh pemerintah. Itu kan wilayah-wilayah adat yang diganggu. Sekarang sudah eksploitasi segala macam. Pertamina, itu di sana semua zonasi. Itu tidak ada zonasi. Ada banyak pengalihan ya. Memang karena bagaimana mendudukan peran masyarakat adat dan kebijakan lokal itu. Itu menjadi penting. Ya, karena kami juga menemukan di Sabu, mereka bilang bahwa ini bukan kewenangan kami di kabupaten, ini kewenangan provinsi. Jadi itu karena juga 0 sampai 12 mil laut itu. Baik, Mama, mungkin
kita masuk, mungkin ada kawan-kawan yang mau bertanya, mau sharing, dan ini kami silahkan. Tadi ada kawan yang di sesi pertama belum sempat ini, dan kita secara bebas ya. Saya kira 3-4 orang, kita masih punya waktu setengah jam. Begitu ya, mungkin Iya. setengah jam. Silakan. Yang tadi sarankan jam 7 kita harus. 12 menit, 32 menit. Baik, terima kasih. Nama saya Rizky Bemau dari YTB, si perwakilan dari YTB. Saya sedikit bertanya, ada 2 pertanyaan yang saya berikan. Pertanyaan pertama mengenai di daerah pesisir. Tadi misalnya ada kebijakan-kebijakan yang disampaikan dari pemerintah pusat hingga sampai pemerintah daerah. Nah, ada satu pertanyaan yang saya tanyakan itu, kita lihat bahwa di daerah pesisir, misalnya di bagian Ampoang Barat Laut, sekitar di bagian pesisir itu. Nah, yang saya tanyakan, kan mereka menangkap ikan, terkadang ya kita misalkan mereka offer misalnya begitu. Nah, pertanyaan saya, apakah dari pemerintah daerah sudah misalnya tadi yang dikatakan bahwa harus terkontrol, misalnya penangkapan ikan, kuota. ada kuotanya. Nah, misalnya apakah dari pemerintah daerah sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat di sana atau belum? Iya. Karena daerahnya sangat jauh, aksesnya sangat susah. Dan pertanyaan kedua, misalnya mereka kan sering musim hujan. Nah, musim hujan kita ini sangat berkepanjangan. Nah, yang pasti mereka tidak menangkap ikan, contohnya seperti itu. Nah, apakah dari pemerintah daerah sudah memberikan pelatihan untuk masyarakat ketika musim hujan mereka tidak menangkap ikan, tetapi mereka bisa mengolah produk lokal yang ada di sana? Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, perkenalkan nama saya Yasinta Adu. Saya perwakilan dari komunitas Majelis Nelayan Bersatu Kota Kupang. Majelis Nelayan Bersatu Kota Kupang yang ada di Pasir Panjang. Kebetulan Majelis Nelayan Bersatu ini bukan hanya merangkul perempuan nelayan yang ada di Pasir Panjang saja, tapi mulai dari Lasiana sampai di Alak. Nah, banyak isu yang kami dapat terkait pesisir. Nah, tadi menarik, rumput laut menjadi poin penting untuk ekonomi biru ini. Nah, yang perlu diperhatikan kalau khususnya di pantai Pasir Panjang, di mana kawasan pasir kami telah banyak diambil oleh perizinan pembangunan. Nah, bagaimana masyarakat petani rumput laut hidupnya bisa lebih baik, karena sekarang lahan-lahan untuk dipakai untuk jemur rumput laut, misalnya kalau air laut surut, biasanya rumput laut langsung dijemur di pantai, tapi dengan adanya pembangunan mempersulit masyarakat untuk menjemur rumput laut, harus dibawa ke rumah. Nah, otomatis harus langgar jalan untuk pergi sampai di rumah. Perlu waktu yang sangat lama, terus akses keluar masuk untuk dari rumah ke pantai saja sudah hampir sulit. Di Pasir Panjang yang masih kosong itu hanya ada di lapangan bola, yang kalau di mana kalau biasa mama lewat ada orang-orang yang jual kopi-kopi di pinggiran laut. Satu-satunya ruang terbuka hijau yang ada di pantai adalah itu. Jadi bagaimana peran penting pemerintah dalam membantu masyarakat, khususnya perempuan nelayan yang memikul beban yang sama seperti seorang kepala keluarga. Banyak sekali perempuan kepala keluarga yang ada di situ. Jadi bagaimana peran penting dari pemerintah untuk membantu masyarakat mendapatkan lebih banyak ruang terbuka hijau di era pesisir. Tidak hanya ada perizinan pembangunan beton yang sesungguhnya itu memiskinkan masyarakat nelayan sendiri. Jadi kalau bicara soal itu, otomatis masyarakat lokal harus diperhatikan dulu bagaimana mereka bisa membudidaya rumput laut lebih baik, karena sekarang ini rumput laut gagal panen, Ibu, kalau mau dibilang sangat miris sekali. Jadi ketika kami cek, ternyata banyak pembuangan limbah air laut itu yang
didatangkan dari pembangunan itu. Bahkan teman-teman yang ada di Bolok juga sementara bertantangan dengan pembangunan PLTU yang justru limbahnya langsung turun ke laut, jadi sangat-sangat susah. Jadi ditambah lagi krisis iklim yang melanda saat ini mempersulit sekali. Jadi kalau mau bicara tentang rumput laut untuk saat ini lebih memperhatikan dulu konservasi di sekitar area pesisir, karena rumput laut tidak akan jadi kalau laut sudah tercemar. Gitu. Saya ingin kok ada di belakang? Saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan Nona Adu tadi. Saya hanya mau tanya Ibu Temi, apa ada sonasi di Teluk Kupang sini kok tidak? Kalau ada sonasi, kenapa misalnya wilayah-wilayah yang layak sebagai habitatnya rumput laut, kenapa itu tidak disonasikan? Saya sering memang di provinsi maupun kabupaten kota kita selalu kalah dengan investor. Kan di belakang situ banyak sekali hotel-hotel yang sebenarnya sudah melanggar, sudah masuk ke dalam, tapi selalu saja kompromi oleh pemerintah dan itu diteruskan, dibiarkan lanjut terus. Padahal kalau saya baca di sini ekonomi biru tuh harus mendorong partisipasi organik. Ya organik itu partisipasi orang-orang masyarakat lokal, masyarakat yang nelayan kecil, salah satunya perempuan-perempuan pengelola rumput laut. Nah mungkin ini penting kita usul bersama dari sini untuk ada sonasi di Teluk Kupang khususnya, mulai dari Bolok sampai dengan Pariti, Sulamu sana. Itu sonasinya harus jelas supaya orang tahu di mana dong bisa buang jangkar, di mana dong bisa kelola rumput laut, di mana pantai untuk garam dan lain-lain sebagainya. Ini saya lihat tidak tegas. Mungkin pemerintah provinsi perlu melakukan itu. Terima kasih. Satu lagi Pak Ibu, soal peran undang-undang Cipta Kerja ya, yang sebenarnya sudah memarginalisasi nelayan kecil. Dia tidak dinomorsatukan lagi, nelayan kecil itu sudah dimarginal. Nah gimana nih kalau kita melihat itu di NTT, aplikatifnya gimana? Makasih. Sorry. Besok jadi tangan Bapak. Oke, baik, terima kasih Mama. Perkenalkan saya Alvin dari Koalisi Kopi Timur. Yang mau saya tanyakan terkait tadi ada pernyataan terkait pengelolaan tangkapan ikan itu akan dikumpulkan dulu, sentralisasi di NTT baru dibawa keluar di satu tempat. Yang mau saya tanyakan, apakah fasilitas tempat penampungan ikan pasca tangkap di NTT sudah memadai? Dan sejauh mana kesiapan sumber daya pengelolaan perikanan dalam mendukung sistem sentralisasi pengumpulan hasil tangkapan? Kalaupun sudah memadai, apa yang akan dilakukan setelah pasca tangkap ini? Dikelola dulu, dikirim, atau seperti apa? Sekian, terima kasih. Sudah. Mas ada? Ya, itu. Mungkin ini pertanyaan berkaitan dengan tadi sempat di spill soal tujuan dari Ibu Ana bilang kalau salah satu tujuan dari ekonomi biru itu memperluas kawasan konservasi laut. Nah soal memperluas kawasan konservasi laut ini, kalau kita lihat di Nusa Tenggara Timur sendiri itu ada banyak pabrik-pabrik yang memang limbahnya itu banyak dibuang ke laut. Salah satunya itu di Tablolong. Itu di tahun 2023 saya sempat melakukan observasi di sana. Itu petani rumput laut di sana tuh bilang pendapatan mereka menurun jauh. Itu yang sebelum tahun-tahun sebelumnya itu bisa mencapai tonan, bahkan sekarang itu tidak sampai tonan itu. Apakah konservasi ini masuk dalam laut-laut yang tercemar oleh pabrik, atau memang laut-laut yang hanya teridentifikasi memiliki potensi untuk pengembangan untuk masyarakat ke depannya? Kayak gitu. Terima kasih.
Oh ya, baik. Terima kasih banyak. Kita beri semangat dulu ya untuk proses kita. Saya kira banyak hal ini menekankan terkait dengan sebenarnya substansi dari kehadiran kebijakan ekonomi biru. Bagaimana memperkuat konservasi, bagaimana melakukan penataan kawasan untuk kawasan konservasi, dan bagaimana kontrol dan monitoring. Tadi waktu omong kontrol, saya ingat dulu kami bertemu dengan nelayan Papela yang 99% pernah ditangkap di Australia. Jadi saya tanya mereka, apa yang paling menarik di sana? Mereka bilang, Om Haris, kami waktu lewat itu, sekian 10 meter itu helikopter bisa sampai. Helikopter bisa, ya, helikopter itu langsung terdeteksi dan sampai gitu. Nah, bagaimana kita di NTT ya saya kira itu juga ya kapan Angkatan Laut sampai dan sebagainya ya. Siap. Dan itu pun juga kalau itu memang dari sisi pengawasan, dan mereka juga mengeluhkan terkait dengan banyak nelayan-nelayan dari luar yang masuk dan mencuri ikan di wilayah kita. Baik, satu juga titipan tuh Mama, ini kami mengalami itu waktu di Sabu sebenarnya. Jadi ada upaya untuk melakukan konservasi pesisir, memperkuat rumput laut, tapi pada saat yang sama tuh garam masuk gitu. Garam masuk. Jadi lahan garam itu kan dia kasih habis seluruh tanaman penguat pesisir. Ya, jadi akhirnya masyarakat bilang, ini kita mau urus garam, kok mau urus rumput laut. Dan karena garam ini program nasional juga, jadi akhirnya tuh ya mereka kalah dengan situasi ini. Bahkan beberapa tempat itu mereka bilang, Om Haris, dulu di seputaran pesisir ini menjadi pusat dari penanaman kacang hijau. Tapi dengan garam dibuka, itu kami kemudian tidak ada lagi lokasi untuk menanam. Ya, saya kira itu ya penegasan juga soal sonasi karena kabupaten juga merasa kebingungan ya, ini sonasinya ini wilayah siapa nih? Dan memang yang paling runyam itu memang sejak adanya dana desa juga banyak sekali kegiatan infrastruktur, maka abrasi. Maka itu juga penambangan pasir tuh ya gila-gilaan ya. Ya, gila-gilaan. Saya lihat di Rote gila-gilaan, di Sabu itu gila-gilaan juga. Hampir semua titik ya itu mengalami proses penambangan pasir yang berat. Kalau rumput laut saya kira yang paling bermasalah tuh patoknya. Karena patoknya tuh diambil dari mangrove. Kemarin waktu kami di Sabu, mereka bilang, Om Haris, kami di pohon ini kan sedikit. Kalau semua orang rumput laut, kayu ini, maka kayu hanya bertahan paling lama tuh 3 bulan. 3 bulan ganti patok. Nah kalau satu orang 100 tali berarti ada sekitar 200-an patok. Kayak begitu, Mak. Jadi memang ada sebenarnya ada kebingungan antara ini kita mau konservasi atau kita mau ekonomi. Memang itu ada kebingungan, Pak. Saya kira itu. Silahkan Mama. Baik, Pak Haris dan Bapak Ibu yang saya hormati. Saya izin mungkin nanti saya tidak satu persatu orang per orang ya, tetapi karena pada intinya tadi hampir sama sih pertanyaannya, tetapi dengan lokus dan penekanan yang agak berbeda. Yang pertama, sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, salah satu kendala yang dihadapi oleh pemerintah adalah bagaimana pengawasan dan kontrol. Itu menjadi persoalan tersendiri. Harus saya sampaikan bahwa kebanyakan kita selama ini itu bermitra dan berkolaborasi dengan
teman-teman keamanan dan Bakamla kalau kita mau melakukan pengawasan. Kenapa? Karena kalau kita sendiri itu biayanya cukup besar. Karena itu menjadi persoalan tersendiri. Kita sebenarnya dari DAK, dari dana DAK, punya 2 kapal yang diberikan untuk pengawasan dan konservasi. Itu kita manfaatkan, tetapi terus terang memang tidak bisa untuk terlalu sering. Kembali lagi masalah keterbatasan sumber daya. Kemudian satu hal yang juga menjadi catatan adalah kalau kita bicara soal laut ini, nelayan begitu ya, akan sangat terkait dengan cuaca. Maka tadi pertanyaan, kalau mereka tidak melaut bagaimana? Kalau Om Haris ikuti kajian yang dilakukan oleh teman-teman di Baperida dan tim, bahwa ada persoalan besar terkait dengan perubahan iklim dan mata pencaharian. Maka biasanya teman-teman yang kalau di waktu tertentu tidak bisa melaut, pasti mereka kemudian juga melakukan mata pencaharian lainnya di waktu-waktu itu. Memang kemudian itu menjadi persoalan tersendiri bagi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu kalau kita lihat juga dengan pengembangan rumput laut sebenarnya, terima kasih tadi saran yang disampaikan terkait dengan memperhatikan pembangunan yang ada dan juga dengan kondisi pengembang atau bukan pengembang sebenarnya, kelompok perempuan yang melakukan usaha untuk pengembangan rumput laut. Itu menjadi persoalan tersendiri karena memang sebenarnya kita punya RT/RW, Perda RT/RW baik provinsi maupun kabupaten kota yang sebenarnya itu saat ini malah ruang laut dan pesisir itu di RZWP3K itu sudah diintegrasikan. Harusnya itu menjadi alat untuk mengontrol. Tetapi lagi-lagi bagaimana mengontrol kepatuhan dan indikator apa yang harus menjadi yang kita bahwa ini sudah melanggar dan sebagainya, itu menjadi persoalan tersendiri. Kembali lagi pilihan bahwa apakah ekonomi atau lingkungan itu menjadi persoalan. Walaupun tadi sebenarnya yang kelompok perempuan itu tadi juga masalah ekonomi sebenarnya. Nah, karena itu menurut saya perlu sebenarnya kita berada dalam satu pokja, kelompok yang untuk memperkuat daya tawar dalam tanda petik. Karena kalau sendiri-sendiri pasti tidak bisa begitu. Yang kedua, saya setuju dengan Mama Leri terkait sonasi. Sonasi itu menjadi penting. Yang selama ini saya ikuti, tapi nanti perlu saya cek juga ke teman-teman di dinas teknis ya. Yang saya ikuti ada pembagian klasterisasi rumput laut. Tetapi apakah klasterisasi itu juga menjadi bentuk khusus dari sonasi? Secara khusus per wilayah itu juga perlu dilihat kembali. Nah, satu hal menjadi perhatian adalah tadi betul ada garam, ada rumput laut, dan ada mungkin program lainnya. Ya, bisa jadi ada pengembangan ikan, pengembangan udang, cumi atau lain. Maka sonasi menjadi penting. Apakah memang mau mengembangkan itu di satu lokasi yang sama? Atau perlu kita buat ini klaster rumput laut, ini klaster garam, ini klaster udang misalnya, dan lain sebagainya. Kalau saya ikuti kali lalu Pak Gu pernah bilang, yang harus dibuat adalah NTT sentris.
Maka sebisa mungkin kalau ini ada di Kabupaten A, maka itu ada di Kabupaten B dan sebagainya, supaya masing-masing bertumbuh berkembang, tidak hanya terkonsentrasi di satu tempat. Tapi tentu saja ini juga tidak menghilangkan kebebasan masyarakat sekitar untuk dia memilih apakah dia mau garam atau dia mau rumput laut. Tetapi sekali lagi, setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Maka saya pikir zonasi tadi itu menjadi penting. Lalu terkait dengan ikan tadi, kuota, yang saya pikir kuota ini kan juga tadi masih sementara dibicarakan di tingkat pusat, dan itu saya yakin bahwa kalau itu menjadi kebijakan itu pasti harus disosialisasikan, karena harus diketahui oleh nelayan yang menangkap ikan. Tetapi yang jadi persoalan tadi adalah bahwa ada terjadi pencurian ikan, benar, ada juga terjadi penjualan ikan di tengah laut. Itu yang dimaksudkan, dia tidak turun ke darat. Jadi ikan-ikan itu kan harusnya turun di tempat pendaratan ikan. Nah, dari tempat pendaratan ikan itu maka kemudian bisa tercatat berapa ikan yang keluar masuk, ada potensi PAD di situ dan sebagainya. Pada saat itu tidak dilakukan di tempat pendaratan ikan, maka tidak akan tercatat transaksi ekonomi yang terjadi misalnya dari penjualan ikan ataupun dari potensi-potensi yang seharusnya kita dapatkan dari sumber daya kita yang diambil, ditangkap begitu. Kemudian bagaimana dengan pabrik yang buang limbah di laut? Ini memang jadi persoalan tersendiri. Tapi sekali lagi memang kita harus memperkuat instrumen untuk mengetahui hal itu dan sekaligus juga tindakan mengatasi dan advokasi. Nah, sejauh ini karena kita belum punya Pokja, lalu kita belum juga membuat kebijakan secara khusus, itu menjadi PR yang harus kita selesaikan. Nah, saya cenderung bahwa kita perlu membuat satu kebijakan yang integratif dan komprehensif. Jadi tidak sektoral melihat satu persatu, kalau tidak berarti nanti seperti tadi yang pembangunan mineral dan bukan logam tadi akan bergerak sendiri, yang kelautan akan bergerak sendiri, yang perikanan akan bergerak sendiri. Masalah tumpang tindih regulasi ini kan juga jadi hal tersendiri. Kalau Bapak Ibu ikuti dengan Undang-Undang 23 yang mengatur tentang kita urus 0 sampai 12 mil laut, perikanannya kita dapat, tapi jasa kelautannya kan belum seluruhnya ada di provinsi begitu. Masih ada aturan dengan pusat, dan itu yang kemudian menjadi hal-hal yang menurut saya kalau kita berada dalam satu kelompok kerja ini mungkin bisa dibicarakan dengan lebih komprehensif untuk bisa melihat semua kebijakan-kebijakan yang ada. Begitu Pak Haris. Baik, terima kasih. Memang tadi ada satu terkait dengan perusahaan tuh, salah satu yang serius tuh PLTU. Oh, PLTU ya, di Bolok. PLTU Bolok tuh. Itu limbahnya tuh sangat berpengaruh terhadap rumput laut yang ada di seputaran pesisir, mulai dari Tablolong, Tesabela, itu sampai ke Semau. Itu termasuk salah satu saya ikuti waktu itu pernah ada pertemuan di Hotel Aston kalau tidak salah bersama Ali Mokhtar Ngabalin
dan mengundang semua teman-teman yang ada begitu ya, dari LSM, dari kelompok masyarakat, UMKM, lembaga agama juga, menyampaikan bahwa di pantai kita, pantai di NTT itu masalah limbah plastik itu juga jadi persoalan. Ini juga diangkat di forum AIS ya. Kemudian bahkan ada sampah plastik yang produknya itu tidak dijual di Indonesia. Nah, itu kemudian juga perlu dipikirkan ke depan. Karena sampah plastik kalau dia sudah sangat mengganggu, itu kan mengganggu kesehatan laut secara umum, termasuk juga kalau kita bicara rumput laut, peremajaan bibit rumput laut juga jadi persoalan tersendiri. Ini kami bicarakan untuk usulan ke pusat mengenai peremajaan bibit rumput laut, termasuk akibat seroja yang lalu begitu. Itu juga jadi persoalan. Gitu. Kalau sekarang ini terakhir Mam, mungkin ada rekomendasi yang bisa dilakukan oleh tidak saja oleh pemerintah dan para pihak terkait dengan ekonomi biru ini, yang perlu dilakukan segera. Apa sih yang perlu? Ada beberapa hal yang menurut saya perlu segera dilakukan. Yang pertama, perencanaan yang komprehensif berbasis ekosistem. Jadi komprehensif itu kita tidak hanya melihat kelautannya saja, tapi apa juga yang berdampak dengan kelautan itu misalnya. Lalu misalnya tadi dari sektor lingkungannya, masyarakat adatnya, bisnisnya begitu ya, itu perlu dijadikan satu begitu. Kemudian penguatan tata kelola dan SDM-nya. Perlu ada satu lembaga yang secara bersama-sama rutin, terus-menerus, terukur, Pokja seperti Pokja, itu memang berbicara mengenai ini. Kemudian kolaborasi antar para pihak itu menjadi penting, karena misalnya pemerintah provinsi dengan kewenangannya yang seperti itu, tapi untuk menjangkau seluruh itu kan juga dengan keterbatasan yang ada juga menjadi persoalan tersendiri. Kalau kita bekerja sama, kolaborasi dengan kabupaten kota, dengan organisasi-organisasi masyarakat dan lainnya, itu makin memperpanjang jangkauan. Lalu yang terakhir, sarana prasarana termasuk teknologi. Itu menjadi penting, seperti tadi disampaikan. Begitu lewat batas sedikit dari Australia kan langsung sampai. Karena dia punya teknologi yang membantu itu. Nah, bagaimana kita dengan keterbatasan yang ada? Saya pernah ingat dulu diwacanakan akan ada sistem pengawasan yang mungkin dengan memanfaatkan teknologi satelit itu kita bisa melihat, bisa lebih cepat mengetahui. Tapi sampai saat ini kan itu kita belum punya, sehingga memang keterbatasan itu menjadi kendala tersendiri. Yang terakhir, kalau kita bicara soal indeks ekonomi biru, ya, ekonomi biru itu kan alat ukurnya indeks tadi. Nah, bagaimana mengukurnya? Lalu bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi supaya kita tahu capaiannya, itu juga menjadi penting. Saya pikir itu yang perlu kita persiapkan segera. Baik, terima kasih Mama Temi. Kita beri semangat dulu untuk Mama Temi ya. Saya kira waktu kita tinggal 2 menit. Beberapa hal pokok. Yang pertama adalah saya membayangkan, karena bilang ekonomi biru, maka nuansanya itu sangat ekonomis, sangat ekonomi lah. Tapi ternyata inti di balik ekonomi biru itu adalah konservasi. Bagaimana menjaga untuk keberlanjutan, bagaimana tata kelola yang berkelanjutan, kemudian mengakomodir semua
kebutuhan terkait dengan konservasi dan termasuk tadi yang diangkat oleh Mama terkait pengolahan, itu menjadi penting karena salah satu aspeknya juga blue food. Jadi makanan yang diolah dari hasil-hasil laut itu. Iya. Minimal. Jadi setengah jadi. Ya. Dari setengah agar-agar. Upi-upi itu menjadi penting. Unit pengolahan ikan atau ikan dalam bentuk hasil laut itu menjadi penting, dan karena itu memang penguatan kapasitas pelatihan dan ini penting. Ekonomi biru ini adalah harus memastikan masyarakat atau perempuan pesisir bagian dari ekosistem pengelolaan energi biru itu, ekonomi biru itu. Karena kadang-kadang kita mengeluarkan zonasi, mengeluarkan mereka dari situ, padahal mereka adalah bagian ekosistem pengelolaan energi itu. Makasih. Saat ini perempuan dan milenial sebagai penggerak ekonomi itu masuk menjadi Dasa Cita 2, program prioritas. Maka perempuan dan milenial yang tadi berusaha baik di sektor ekonomi biru, ekonomi hijau maupun UMKM dan sebagainya itu menjadi perhatian utama. Siap, Bang. Saya kira satu tadi juga yang ruang yang penting ya. Kalau untuk urusan bencana kita punya forum pengurangan risiko bencana. Mungkinkah FPRB ini untuk mendorong untuk menginisiasi untuk terbentuknya kolaborasi multi pihak ya. Kayak tadi tuh masyarakat nelayan bersatu ya. Masyarakat nelayan bersatu kan kami tidak tahu tuh. Nah ini kalau misalnya bisa digabung di dalam Pokja, nah Pokja ini yang kemudian menjembatani sebenarnya. Jadi ruang untuk dialog, capacity building, advokasi, segala macam sih. Dia mengingatkan untuk perencanaan partisipatif. Iya, perencanaan partisipatif perlu. Karena misalnya ya kita harus jujur bahwa kalau BPBD mau undang semua NGO, dia akan mengundang forum sebagai forum partisipasi. Nah, pada bagian ekonomi biru ini forum partisipasinya belum ada. Dan saya kira ini salah satu yang penting. Terima kasih banyak Mbak Temi. Sehingga ini bisa menjadi mendorong yang tadi disampaikan oleh Maleri, bahwa bagaimana perempuan kelompok rentan itu bisa diakomodir. Ya. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak buat kita sekalian, dan saya kira waktu pas ya 7:01. Kita 2 jam pas dari jam 5 walaupun kita mulai agak terlambat. Terima kasih banyak buat semua kawan-kawan yang hadir pada saat ini. Terima kasih banyak buat Mama Dr. Anastasia yang mungkin sementara rapat. Terima kasih buat pencerahannya. Saya kira nanti lewat kalau kita tindak lanjut dalam bentuk Pokja, kita bisa jembatani nih antara komunitas, provinsi dan pemerintah pusat. Terima kasih juga buat teman-teman yang mengurus media, mempersiapkan segala hal. Kita beri aplaus sekali lagi untuk proses kita. Ya, saya kira kita tutup kegiatan hari ini. Ya, Tuhan memberkati. Salam tangguh. Kurang keras nih. Salam tangguh. Tangguh. Ya. Ya, ini terima kasih Om Guspa. Ya, lupa ya. Terima kasih Om Guspa ya untuk online. Ya. Oh, siap.